Saya Novika Farhandina, Taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta semester 6. Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, mata kuliah Manajemen Mutu. Dan ini adalah tugas dari dosen Ibu Yuliati Fatmauli Sipahutar, SPI MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi HACCP di unit pengolahan ikan atau UPI yang terdiri dari GMP dan SSOP. Nah, saya akan menjelaskan persyaratan lainnya, yaitu yang pertama persyaratan awal yang terdiri dari lokasi dan lingkungan. Yang kedua yaitu persyaratan fisik yang terdiri dari bangunan dan fasilitas. Yang ketiga operasional, yaitu GMP dan SSOP. Nah, yang pertama persyaratan awal yaitu lokasi. Lokasi yaitu yang harus diperhatikan yaitu tidak berdekatan atau berada dekat dengan pemukiman penduduk, pabrik bahan kimia dan industri, daerah pembuangan sampah atau limbah, jauh dari binatang pengganggu atau pest, dan jauh dari daerah yang rawan banjir dan lain-lainnya. Pasokan air. Kebutuhan air harus memenuhi untuk operasi pengolahan dan pembersihan. Air yang digunakan untuk proses pengolahan harus memenuhi persyaratan air minum, dan air yang digunakan tidak boleh berhubungan silang dengan sistem pompa air kotor. Pasokan listrik. Pasokan listrik harus ada dan memadai selama proses penanganan atau pengolahan dan selama terdapat bahan baku atau produk yang memerlukan pasokan listrik untuk maksud tertentu. Harus tersedia alternatif cadangan listrik atau backup apabila pasokan listrik utama tidak berfungsi seperti generator atau genset. Lalu harus terdapat peralatan yang dapat menjamin keberlangsungan listrik. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan bersih dari rumput atau sampah untuk meminimalisasi area tinggalnya hewan pengganggu, dipaving atau aspal untuk meminimalisir kemungkinan debu, lumpur yang masuk ke pabrik. Lalu mempunyai drainase yang dapat mencegah akumulasi air buangan masuk ke dalam pabrik. Dipasangnya tembok atau pagar untuk mencegah pest masuk dan keamanan pabrik serta mengontrol akses masuk keluar masuknya pabrik. Yang kedua yaitu persyaratan fisik yang terdiri dari yang pertama bangunan. Persyaratan umumnya yaitu yang pertama desain dan tata letak harus mampu menghindari terjadinya hambatan penerapan sanitasi dan hygiene. Lalu kontaminasi silang dan kontaminasi dari luar. Lalu, bahan yang digunakan untuk bangunan dan fasilitas yaitu terdiri dari dinding, lantai, langit-langit, penerangan, ventilasi, dan lain-lain harus kuat dan tidak beracun. Lalu permukaannya harus halus atau mudah dibersihkan dan tidak menyerap air atau kedap air. Lalu layout. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama alur produk, lalu kontaminasi silang atau cross contamination, dan perlindungan terhadap kontaminasi dari luar. Persyaratan khusus yang harus diperhatikan yaitu ruang-ruang terpisah, lalu lantai, dinding, langit-langit, pintu dan jendela serta ventilasi, lalu penerangan, dan drainase atau saluran pembuangan. Nah, setelah bangunan ada yang kedua fasilitas, yaitu sarana pembuangan limbah atau yaitu padat atau cair, lalu ruang istirahat, ruang makan, tempat ibadah, fasilitas sanitasi, sarana cuci tangan, bak kaki, toilet atau kamar mandi dan ruang ganti. Lalu sarana produksi atau proses yang cukup. Dan yang kelima itu peralatan. Peralatan tidak boleh beracun, tidak karat, halus, mudah dibersihkan dan disinfeksi, tahan pecah, tidak berpori dan tidak berbau. Lalu sarana penyimpanan. Dan 7 tempat pembuangan es, 8 laboratorium. Yang ketiga itu operasional yang terdiri dari GMP dan SSOP, di mana GMP adalah Good Manufacturing Practice atau yaitu cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP ada 7, yaitu yang pertama seleksi bahan baku. Yang harus diperhatikan dari seleksi bahan baku yaitu asal usul bahan baku,
Tidak ada bahan baku yang diterima jika diketahui mengandung parasit, bakteri, pestisida, obat ikan atau racun, dan dekompose. Harus didesinfeksi dan disortasi sebelum diolah. Bila perlu diuji lab dan sistem FIFO. Lalu penanganan dan pengolahan yang perlu diperhatikan. Itu yang kedua, yaitu kecepatan atau waktu, temperatur, teknologi, peralatan, dan personil. Lalu yang ketiga ada bahan pembantu atau bahan tambahan pangan. Yang perlu diperhatikan yaitu jenis, tujuan, kualitas, metode penggunaan, dan pengawasan. Persyaratan bahan tambahan pangan, yaitu yang pertama, persyaratan bahan harus dengan standar sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia. Pemakaian bahan sesuai dengan persyaratan dan bahan yang diterima didokumentasikan dan dimonitor. Lalu yang keempat ada bahan kimia. Yang perlu diperhatikan yaitu jenis, tujuan, metode penggunaan, kualitas, dan pengawasan. Itu harus diawasi. Lalu yang kelima ada pengemasan. Pengemasan harus didesain dan material harus memberikan perlindungan yang cukup untuk meminimalisasi kontaminasi dan kerusakan. Dapat mengakomodasi pelabelan yang benar, lalu tidak toksik dan aman, sesuai dengan kondisi penyimpanan dan penggunaan. Pengemasan juga harus kuat dan mudah dibersihkan dan dicuci dari hama. Lalu pengapakan dan pelabelan, yaitu harus melindungi dan mempertahankan mutu produk. Harus berbahan yang digunakan terjamin kebersihan dan integritasnya. Lalu bahan mengemas disimpan di gudang tersendiri dan terlindung dari debu dan kontaminasi. Pengemasan dilakukan pada kondisi hygiene untuk menghindari kontaminasi. Bahan tidak boleh digunakan ulang dan kemasan produk diberi label atau dokumen-dokumen yang menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, tahun, bulan, dan tanggal produksi, serta negara asal. Yang keenam ada penyimpanan, yaitu jenis yang perlu diperhatikan yaitu jenis produk, teknik penyimpanan, lamanya penyimpanan, serta kondisi penyimpanan, yaitu suhu, kelembapan, cahaya, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah distribusi. Yang perlu diperhatikan yaitu jenis produk, jenis alat angkut, kondisi penyimpanan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang GMP, yaitu yang kedua ada SSOP, yaitu Sanitation Standard Operating Procedure, yaitu prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi dan kebersihan UP yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan, yaitu untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, di mana SSOP sangat diperlukan. Nah, terdapat 8 kunci SSOP, yaitu yang pertama, keamanan air dan es, di mana pasokan air harus cukup untuk kegiatan pencucian, proses pembuatan es atau produksi uap, lalu air laut bersih hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak kontak langsung dengan produk. Lalu air harus dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi, serta monitoring mutu dan keamanan air pada titik pasokan dan penggunaan harus diperhatikan. Lalu tidak ada hubungan silang antara instalasi air bersih dengan air kotor tentunya. Yang kedua yaitu kondisi dan kebersihan sarana serta prasarana yang kontak langsung dengan produk. Yang harus diperhatikan yaitu pertama, permukaan peralatan yang kontak langsung dengan produk terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan tidak bereaksi dengan produk. Lalu pakaian kerja dan peralatan harus dijamin kebersihannya. Wadah yang digunakan yaitu seperti keranjang, plastik, blong, serta kristal harus dicuci dengan air bersih dan disinfektan menggunakan bahan yang diperbolehkan. Serta pakaian kerja dicuci setiap hari oleh perusahaan dan tentunya semua peralatan disimpan di tempat yang bersih dan aman. Yang tiga, adanya pencegahan kontaminasi silang. Yang harus diperhatikan yaitu adanya pemisahan yang efektif antara raw material atau bahan lain dari produk masak atau siap makan selama penanganan, pengolahan, dan penyimpanan. Lalu adanya pemisahan area kotor dan area bersih. Prosedur hygiene dan kesehatan karyawan yang tepat, serta pengendalian atau perbatasan pergerakan produk dan karyawan dalam pabrik. Yang keempat yaitu pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet. Yaitu yang pertama toilet yang harus disiapkan yaitu sabun, tisu, pengering sekali pakai, ventilasi, pintu tidak menyerap air dan dijaga kebersihannya. Lalu tempat cuci tangan.
harus tersedianya bahan pembersih dan pengering, lokasi harus strategis, mudah dijangkau, dan jumlah yang cukup. Serta bak kaki atau footbed, yaitu konstruksi memadai, kedalaman cukup, dan konsentrasi disinfektannya harus diperhatikan, harus sesuai. Yang kelima yaitu perlindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia dan kontaminan. Maksudnya di sini yaitu produk, bahan pengemas, dan peralatan yang kontak langsung dengan produk harus benar-benar terlindungi dari cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik seperti pelumas atau oli, bahan bakar, pestisida, cairan pembersih, sanitizer untuk peralatan-peralatan dan lantai. Lalu yang keenam yaitu syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar, yaitu semua bahan kimia, pembersih, dan sanitizer diberi label dengan jelas. Lalu penggunaan bahan kimia, pembersih, dan lainnya harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Lalu harus disimpan di tempat yang khusus dan terpisah tentunya. Yang ketujuh yaitu pengendalian kesehatan karyawan, yaitu mencegah kontaminasi produk atau bahan lain oleh karyawan, yaitu jenis penyakit yang mungkin mengkontaminasi seperti batuk, pilek, flu, diare, penyakit kulit, dan lain-lainnya. Lalu harus dijamin atau menjamin hygiene karyawan dan tidak ada karyawan yang sakit di ruang proses, yaitu karyawan yang sakit dan diduga dapat mencemari produk dilarang bekerja di unit proses atau diliburkan untuk sementara waktu. Serta kondisi kesehatan karyawan dimonitor oleh pihak perusahaan. Nah, pengendalian kesehatan karyawan dibagi menjadi dua, yaitu hygiene karyawan dan kesehatan karyawan. Di mana hygiene karyawan maksudnya yaitu pakaian kerja, lalu fasilitas ruang ganti pakaian yang sesuai dengan jumlah karyawan, tersedianya prosedur pencucian pakaian karyawan dan program penggantian, serta toilet yang sesuai dengan jumlah karyawan dan keadaan bersih dan lokasinya di luar ruang pengolahan sehingga karyawan harus melewati ruang ganti sebelumnya. Lalu tempat cuci tangan di fasilitas toilet dan seluruh titik masuk ke ruang proses tidak dioperasikan dengan tangan, yaitu dan perlengkapannya. Lalu setelah hygiene karyawan, saya akan menjelaskan kesehatan karyawan. Di sini sumber utama kontaminasi bakteri patogen adalah manusia, sehingga perlu pengandalian akses masuk ke ruang pengolahan, yaitu pengisian kuesioner kesehatan untuk karyawan baru dan diikuti dengan pengecekan kesehatan, pengecekan harian terhadap kondisi kesehatan karyawan, pengisian kuesioner bagi semua pengunjung pabrik, serta prosedur pelaporan bagi karyawan yang sakit atau luka. Yang terakhir yaitu pest control, yaitu pencegahan pest di lingkungan inti, pencegahan agar pest atau yaitu rodentia, burung, dan insek tidak masuk ke unit proses, lalu mempersiapkan program pemusnahan atau pembasmian pest. Bahaya pest yaitu kita kasih contoh lalat dan kecoa, yaitu dapat menjadi sumber dari bakteri Salmonella, Staphylococcus, Shigella, dan lain-lainnya. Lalu rodentia yaitu sumbernya yaitu Salmonella dan parasit. Nah, sekian penjelasan saya tentang persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi HACCP di unit pengolahan ikan atau UPI. Sekian dari saya Novika Farandina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.